Salam, selamat bergabung di channel Belajar Alkitab Otodidak. Oke, baik, saya rindu membagi apa yang saya ketahui tentang Alkitab, dan saya berharap itu bisa memberkati saudara, dan tentu itu menjadi berkat bagi saya karena saya bisa berbagi. Materi berikut, saya rindu membawa saudara di dalam materi Perjanjian Lama, pengantar Perjanjian Lama yang saya berikan topik ruang dan waktu Perjanjian Lama. Ruang dan waktu Perjanjian Lama. Tapi sebelum kita lanjut di dalam materi, akan lebih baik, tidak ada salahnya bila saat ini saudara menenangkan hati, menenangkan diri. Oke. Arahkan jempol ke kanan bawah video, ada tulisan subscribe. Saudara boleh subscribe, di sampingnya ada lonceng, itu boleh dibunyikan supaya berikut bila ada video baru, Anda menjadi orang pertama yang melihat dan mengetahuinya. Oke, baik, kita akan belajar, cayo. Nah, pada pembahasan kali ini, saya ingin memberikan ulasan tentang seluruh Perjanjian Lama. Ulasan singkat tentang seluruh Perjanjian Lama. Ada serangkaian kitab suci, bukan satu kitab, serangkaian kitab suci yang ditulis dalam kurun waktu 1000 tahun oleh penulis yang berbeda, banyak penulis. Dari berbagai jenis kitab, jenis buku. Ada buku nyanyian, ada buku sastra, ada buku tentang perintah, dan lain-lain. Ada tentang sejarah. Pada pembahasan yang lalu kita sudah bahas tentang Torah, Nevi'im, dan Ketuvim. Nah, kitab Perjanjian Lama adalah rangkaian kitab yang ditulis dalam kurun waktu yang panjang oleh banyak penulis. Kitab yang berbeda. Bagaimana kitab-kitab ini bisa berhubungan? Perjanjian Lama, saudaraku, kitab ini ditulis secara random. Tidak ada satupun topik yang ditulis secara komprehensif dan secara lengkap. Tidak ada satupun topik yang ditulis secara komprehensif dalam satu bahasan lengkap. Saya membayangkan mungkin sebenarnya lebih baik, ya, kalau untuk dipahami kalau Alkitab ini ditulis per topik. Misalnya, topik tentang keselamatan di satu kitab, kita tidak perlu mencari referensi lain. Misalnya contoh ya, kitab Mazmur, katakanlah, kitab Mazmur menulis tentang surga, kitab Amsal tentang keselamatan, kitab Ayub tentang neraka. Kita tidak perlu mencari-cari. Semua sudah terpampang nyata. Kita tinggal membuka dan saudaraku mudah mempelajarinya. Bukankah dengan cara itu mudah untuk mengerti Alkitab? Karena jika tidak, kita pasti akan direpotkan dengan mencari-cari, menghubung-hubungkan referensi yang kita anggap cocok. Padahal, jangan-jangan kita sudah keliru, saudaraku. Nah, sepertinya Tuhan dengan sengaja memberikan kita Alkitab yang tidak ideal, seperti yang saya bayangkan. Jadi dia memberikan kita Alkitab, satu ajaran tentang satu topik tersebar di seluruh Alkitab. Di mana kita tahu bahwa kitab ini ditulis oleh orang-orang yang berbeda, dalam kurun waktu yang berbeda, sehingga dengan demikian ketika Tuhan sedang berbicara kepada kita tentang sesuatu, Dia mengkontekstualisasikan setiap pesan dalam suatu ruang dan satu waktu dalam kondisi dan situasi yang berbeda-beda. Setiap teks ada di dalam konteks, setiap kitab ada di dalam konteks sejarah. Maka ketika kita mau memahami pesan Tuhan, kita harus mendalami semua tulisan. Dari Kejadian sampai Maleakhi secara historis. Baru bisa menarik kesimpulan apa yang menjadi maksud Tuhan kepada orang-orang pilihan. Nah, saudara, untuk itu
ada dua dimensi yang akan kita pelajari untuk mempelajari keseluruhan perjanjian lama, yaitu dimensi ruang dan waktu. Oke, baik. Ruang. Untuk memudahkan kita mengerti perjanjian lama, maka pertama kita pelajari dimensi ruang. Di samping saya tampilkan sebuah peta. Di layar kaca Anda ada peta tentang daerah Timur Tengah. Pada bagian kanan atas di peta itu ada daerah Mesopotamia. Daerah yang subur, daerah Mesopotamia, daerah yang subur. Diapit oleh dua sungai, Sungai Tigris dan Sungai Efrat. Meso artinya tengah, Potamia artinya sungai-sungai. Daerah Mesopotamia yang diapit oleh sungai-sungai. Nah, pada bagian kiri bawah ada daerah Mesir yang di sana juga ada sungai. Ada daerah yang subur dinamakan Delta Sungai Nil. Itu daerah yang subur. Di kedua daerah inilah, di Mesopotamia dan di Mesir, dahulu terdapat kekuasaan pada dunia kuno dalam sejarah perjanjian lama. Jadi perjanjian lama, sejarah perjanjian lama ada di sekitar wilayah ini. Saudara boleh bayangkan, jika ada satu kekuatan militer atau arus ekonomi dan perdagangan yang akan melintas dari daerah maju yang satu ke daerah maju yang lain, Mesir dan Mesopotamia, maka semua arus tersebut akan melewati tanah perjanjian, tanah Israel, tanah perjanjian. Orang akan menghindar bagian sebelah kanan peta. Sudah melihat di peta yang saya tampilkan? Di bagian kanan peta ada daerah gurun Arab. Di situ tandus. Saudara bayangkan apabila ada invasi, pasukan dalam jumlah besar akan mengalami kesulitan memberi makan pasukan. Kalau melewati daerah tandus, mereka akan memilih daerah yang subur, dan itu akan melewati Danau Galilea. Dan mereka akan melewati sekitar tanah perjanjian. Jadi pada zaman purba, di sana ada persimpangan dunia yang ramai di daerah Galilea, di daerah tanah perjanjian. Persimpangan dunia yang ramai, banyak putaran, banyak perjalanan yang terjadi di sana. Di sana adalah daerah yang sibuk. Kita bisa memahami situasi politis dan situasi geografis Israel di zaman purba. Yang kedua, saya tampilkan peta Israel di layar kaca. Coba perhatikan. Nah, di peta Israel ini, di tanah yang subur, di situ ada Bukit Hermon. Bukit Hermon itu tinggi. Setelah saya cek di Google, sekitar 2.800. Dan dia memiliki es yang tidak mencair sepanjang tahun. Begitu indah. Dalam perjalanan 1 jam, dari situ bisa ketemu Danau Galilea yang luas. Sekitar 800 km luas Danau Galilea. Berjalan sedikit, kalau saudara dengan mobil, saudara akan bertemu dengan Laut Mati, daerah terendah di dunia. Begitu kaya. Saudara boleh bayangkan, tanah yang diberikan Tuhan kepada orang Israel, dan di sana sejarah dunia dimulai. Sejarah Alkitab dicatat, saudaraku, pada zaman purba. Nah, daerah inilah peradaban. Dan di sekitar daerah inilah Tuhan berinteraksi dengan umatnya. Di sekitar daerah inilah Tuhan melakukan banyak hal dan menurunkan firman-firman-Nya. Peradaban ternyata dimulai dari Sungai Tigris dan Efrat, Menara Babel, daerah tanah Sinear, turun ke daerah Kanaan, dan kemudian Tuhan membawa koloni Yakub ke sekitar Sungai Nil. Dan orang Israel ada di sana, orang Ibrani ada di sana sekitar 400 tahun, dan Tuhan membawa kembali ke tanah Kanaan. Tetapi karena mereka melawan Tuhan, mereka dibawa kembali ke daerah Sungai Efrat, di daerah Babel. Itu secara ruang. Kemudian secara waktu. Nah,
Kedua, kita mempelajari perjanjian lama dari sudut pandang dimensi waktu. Saya membagi waktu menjadi 4 bagian utama. Pertama, 2000 tahun, 1500 tahun, 1000 tahun, dan 500 tahun sebelum Yesus, itu hitungannya. Jadi 2000, 1500, 1000, dan 500. Tidak tepat seperti itu sebenarnya, tapi itu hanya memberikan gambaran supaya saya mudah mengingat. Ini hanya pembagian sederhana, sekedar membantu saya dan mempresentasikannya kepada saudara tentang kurun waktu dalam perjanjian lama. Nah, saudara perhatikan di sana. Di sana, pada bagian itu, kita melihat ada, saudaraku, ada 4 waktu yang berbeda, 4 peristiwa yang berbeda, 4 tokoh yang berbeda yang menandai perjanjian lama, dan 4 pergantian kepemimpinan yang berbeda. Kepemimpinan yang berubah-ubah. Yang pertama, tahun 2000, itu ada zaman disebut zaman patriark, zaman bapak-bapak. Di zaman ini kita hanya mengenal bapak-bapak. Ada ada Abraham, ada Yakub, ada Ishak, bapak-bapak iman. Tapi tahun 1500 berubah zaman menjadi zaman nabi. Di sana ada Nabi Musa yang memimpin bangsa Israel. Kurang lebih 500 tahun zaman ini berjalan. Kemudian tahun 1000 sebelum Masehi itu adalah zaman raja-raja. Zaman raja-raja. Nanti tahun 500 tahun sebelum Masehi, ini hitungan kasar ya, hitungan besarnya. 500 tahun sebelum Masehi itu zaman para imam. Bagaimana itu, Pak dosen? Oke, begini. Pada zaman bapak-bapak iman, di sana yang dicatat adalah nama-nama pribadi, bapak-bapak iman yang dikenal. Belum ada bangsa Israel. Jadi zaman sebelum 2000 tahun sebelum Masehi itu disebut zaman pra-sejarah Israel. Zaman pra-sejarah Israel. Boleh dikatakan zaman Nabi Nuh itu zaman sebelum ada sejarah bangsa Israel. Karena belum ada pemilihan yang spesifik. Kita bisa baca di sana, di kitab Kejadian dicatat bahwa Abraham adalah orang pertama yang dipilih, yang dimana Tuhan menjanjikan sesuatu yang spesifik kepada suatu koloni kecil. Itu adalah zaman bapak-bapak. Tapi kemudian Tuhan datang kepada bangsa itu di dalam konteks sebuah bangsa. Sebelumnya belum bangsa, baru keluarga, baru pribadi, baru koloni. Koloni ini dibawa oleh Yakub pergi ke tanah Goshen di daerah Mesir, di daerah Sungai Nil. Di sanalah dia berkembang menjadi bangsa yang besar. Pada bangsa inilah tahun 1500 tahun sebelum Masehi, Tuhan memimpin bangsa itu melalui seorang nabi. Dia berubah jadi bapak-bapak menjadi nabi. Sejak Nabi Musa itu ada banyak yang Tuhan pakai untuk memimpin bangsa Israel. Kemudian ada para hakim di sana yang Tuhan pakai untuk memimpin bangsa Israel. 1000 tahun sebelum Masehi, di sana ada zaman raja-raja. Zaman raja-raja dimulai. Raja yang paling besar yang katakanlah membawa Israel dalam kejayaan itu adalah Raja Daud. 1000 tahun sebelum Masehi. Jadi dia berubah 2000 tahun sebelum Masehi, zaman Abraham, zaman bapak-bapak, kemudian zaman nabi-nabi, dia berubah kepemimpinan menjadi zaman raja-raja yang memimpin. Tapi kemudian saudaraku, raja-raja ini pun berganti. Sejak orang Israel dibuang ke Babel, sekitar tahun 500 itu penanda besar ya. Supaya mudah diingat. Setelah orang Israel pulang dari pembuangan, orang Israel itu dipimpin oleh para imam. Imam yang pertama memimpin bangsa Israel adalah Imam Esra. Dan seterusnya sampai Imam Kayafas di zaman Yesus. Orang Israel dipimpin oleh imam. Saudara boleh lihat pergantiannya? Ada suatu pergantian masa kepemimpinan.
kepemimpinan bapak-bapak, kepemimpinan nabi-nabi, kepemimpinan raja-raja, dan kepemimpinan imam-imam. Yang akhirnya pada perjanjian baru, saudara, muncul satu figur baru, yaitu Yesus, yang melengkapi semuanya. Dia adalah imam, raja, dan nabi. Kepemimpinan yang komplit. Jadi di ruang dan waktu inilah, pada proses yang panjang inilah, sekitar 1000 tahun, Alkitab Perjanjian Lama ditulis. 4 periode dasar. Nah, sejauh ini yang disampaikan, saudaraku, ada yang bisa saudara tangkap. Bila ada yang kurang, nanti mungkin akan dilengkapi oleh pengajar-pengajar yang lain pada channel-channel yang lain. Hari ini yang saya paparkan, dan semoga menjadi berkat bagi saudara. Salam.